Kenapa ini lebih nggak sekontak kalau bapak pakai kabel ya? Hah? Karena kita kan gini, ini kan ada penggunaan ke pengukur tegangan sama Lepas ini. mengukur apanya, tahanannya. Itunya harus double tape itu pak, mungkin. Saya double tape pikirnya. Ini Pak. Kabelnya yang diambil. Kabelnya nyatu. Digital pak, digital. Ini kan dipakai untuk mengukur tegangan, tahanan di otomotif. Nah, seperti apa bisa mengukur ampere. Digital simple ya. Simple. Udah ada apanya sendiri dia. Mereka mesti kita sesuaikan lagi. Baterainya. Ya, kalau mengukur resistan, tahanan, ini dihubungkan. Contohnya gini. Ini kabel ini kita kan nggak tahu putus di dalam. Jadi bisa kita pergunakan ini, mengukur ini, kita skalarnya ini kita arahkan ke ohm atau resistance kan gitu. Jadi kita ukur ujung-ujung seperti ini. Nah, berapa nilainya? 400-an lah. Sekali hambatannya. Oh, berarti kabelnya nggak bagus lagi. Ini harusnya 0. Oh, hambatan harus 0 ya pak? Bukan, tergantung kepada kabelnya. Kalau kabel-kabel biasa segini, ini kan kabel low resistance, hambatan rendah. Nah, jadi ini kok sampai 400 tadi. Udah turun lagi pak. 0,5 5 atau 4 lah. 0,4 ohm. Harusnya 0 ya. Tapi nggak jelas. Bisa dilepaskan ini? Enggak pak, dia nyangkut sama ini. Mari, ujungnya bisa dilepas dulu. Cabut gitu ya pak? Ya, coba. Potong teman. Dah ada pak. Ya, perhatikan seperti ini. Itu 1 koma pak. 1 berarti lebih besar lagi hambatan ini. Inilah buktinya kabel-kabel yang kita anggap nanti masih bagus, tak tahunya nggak bagus lagi. Nah, kok hambatannya ketinggian berarti terlalu konduktor nanti ya. Nah, kalau dia tertinggi hambatannya, masuk arus sekian, keluarnya kan ada hukum ohm itu. Ini kita bicara dengan hukum ohm. Ini dasar-dasar listrik kan sebenarnya. Kemarin belum sempat diterangkan. Begitu kita masuk. Udah. R sama dengan P per I. R ini sama dengan hambatan. P sama dengan voltage atau tegangan. Tegangan. Ini I sama dengan kuat arus ampere. Yang kurung kalau satuannya adalah ampere. Kalau ini P volt. Kalau ini ohm. Udah. Ini kan kalau hukum ohm itu berbanding lurus dengan tegangan berbanding terbalik dengan kuat arus. Itu bunyi hukum ohm. Jadi contohnya ada sebuah kabel seperti ini. Udah. Masuk dia tegangannya 12 volt. Udah, di sini dihambat. Apakah masih 12 volt keluar? Enggak. Kalau dia dihambat udah jelas berkurang. Nah, contohnya tahanan di sini. Kita buat tadi tahanannya berapa?
ada tadi 0,5 contoh kabel yang tadi 0,5. Jadi berapakah arus yang mengalir? I sama dengan P kali L P kali L. kali R ya. Enggak, P per R. P per L. P per R kan? Terbalik. Sama dengan 12 per 0,5. Berapa ini? Nomor. 12 dibagi setengah. Jadi 120 bagi 50, 60 Pak. Hah? 60. Nggak salah itu. Tunggu, 65. Bukan lah, 5. 12 bagi 0,5. 5, 2, 24, 24. 24. 24. Nah, sama dengan 24 volt. Itu kalau kita bicara dengan voltase. Cuman sekarang apa perbedaan voltage udah hambatan atau resistance tadi sama kuat arus? Bisa nggak pahami yang voltage, resistance, kuat arus? Bisa nggak kira-kira dipahami? Bisa. Hah? Agak lumayan lah ini. Gimana? Apa perbedaannya? Kalau voltage mungkin tegangan listrik yang masuk, tapi kok ohm kan ketahanan kabel. Nah, sekarang kita ibaratkan begini. Ini ada sebuah bak di sini, bak air atau tangki air. Di sini ada juga tangki air, tangki air. Ini pun tangki air. Dah, ini kita alirkan kemari. Nah, ini pipa. Perbedaan ini dinamakan dengan, kalau dia apa tadi, beda potensial. Ini kalau di listrik ini namanya beda potensial. Kalau di sini tadi ini adalah ketinggian atau H. Nah, sekarang saya bertanya, semakin tinggi ini bagaimana dengan tekanan air di sini? Tinggi lah Pak. Nah, semakin rendah ini, Makin pelan. makin rendahlah tekanan air. Jadi H ini tadi kalau dikelistrikan disebut dengan beda potensial. Itu. Beda potensial. Bisanya mengalir air ini kemari karena beda potensial. Betul nggak? Karena beda tinggi. Nah, kalau di listrik bisanya arus yang di sini contohnya ada arus listrik. Di sini mau dialirkan kemari. Kalau seandainya tidak ada beda potensial, dapatkah mengalir arus listrik ke sini? Enggak. Atau ibaratnya gini tadi. Gini. Dapatkah ini mengalir? Enggak Pak. Kalau di sini kosong ya mungkin bisa. Heeh. Nah, tapi kalau sama, Seimbang lah. seimbang dia nggak bisa ngalir. Itulah beda potensial. Sekarang gini. Jadi kita paham dulu tentang tegangan, resistance, kuat arus. Di kelistrikan ini yang baru nanti ada yang disebut dengan watt atau daya pemakaian kan gitu. Tapi dari sini kita bergerak dulu. Apa voltage? Kalau resistance tadi kita sudah tahu ini adalah hambatan dari hambatan. Kan gitu. Kuat arus pernah enggak berdiri di sebuah pinggiran sungai yang kadang besar ya. Sering dibilang deras sekali arusnya. Kalau apalagi dari sana hujan gitu kan gitu kan. Iya. Kan sering dibilang, "Yo, arus airnya deras sekali." Arus ini sama enggak dengan aliran? Ya, Nah, aliran airnya deras sekali. Jadi, kuat arus ini adalah aliran. buat aliran ya Pak. Iya. Nah, aliran arus. Bisa nggak dikatakan arus itu aliran gitu? Aliran. Nah, arus tadi adalah aliran, resistance atau hambatan atau tahanan. Udah. Voltage, tegangan. Tegangan ini sama dengan tekanan. Tekanan. Bisanya kuat aliran ini tadi, kalau dari sumber sana
ada tekanan, ada yang menekan. Ini tadi kenapa bisa ada menekan? Karena beda ketinggian. Coba kalau sama kan nggak ada tekanan. Nah, gitu. Jadi kalau kita bicara dengan listrik tadi, udah tegangan atau tekanan. Di dalam ini ada nyimpan arus. Nah, di sini ada 12 volt juga contoh macam baterai itu. Dapatkah yang ini kita alirkan kemari? Kalau sama-sama nggak dapat kan? Nah, pas ada yang menerima arus. iya, ada yang lebih rendah. Itulah yang disebut dengan beda potensial tadi. Ya. Jadi kalau dia ini tegangan itu sama dengan tekanan. Nah, karena ada perbedaan maka terjadi aliran dari yang tinggi ke yang rendah. Udah? Tapi di sini tadi dihambat, bergantung kepada kalau dia besar pipanya, hambatannya Kecil, Pak. kecil. Nah, seperti ini tadi kabel ini, kita lihat hambatannya besar. Bagaimana dengan alirannya ini? Kecil jadinya. Menjadi kecil. Itu efeknya kita bicara dengan ini kan kita bicara dengan voltage kan. Bukan kita bicara dengan kuat arus. 24 ampere. Volt kan gitu. 24 ampere kan ini. Berarti kan kuat. Aliran arus 24 ampere. Kan gitu. Udah? Kalau kita begini, kita bicara dengan ini tadi. Ini dipakai untuk apa? Ini adalah multitester. Untuk apakah ini? Mengecek aliran listrik. Memeriksa aliran listrik. Ini nggak bisa kita periksa. Nah, saya sering begini bilang, kalau kita pergunakan ini adalah untuk mengukur tegangan tadi di otomotif. Ini, oh. Ini ada 0,5 volt DCP ya, DCP ini kan. Di DCP 0,5 plus setengah volt, 2,5, 10, 50, 250, 1000. Yang dibaca kalau DCP ini tadi, kali itu nanti lebih gampang digital, tapi ini juga harus tahu kita. Kita akan membaca ketika kita arahkan ke skalar ini, skalar daripada multitesternya ke DCP, apakah itu 10, 50, 250, 1000, 2,5 atau 0,5, yang dibaca adalah yang ini. Hitam. Iya, 0, 0, 0, ini ada 2, 10, limpul, 4, 20, 100, itu yang dibaca di sini. Jadi garisnya ini nanti kita baca. Udah? Kemana garisnya itulah kita baca. Nah, itu kalau kita arahkan kemari. Kenapa ini? Kita tadi mengukur baterai. Kenapa saya buat ke 50? Kenapa enggak 10? Voltase baterai kan kita ketahui. Betul enggak? Berapa voltase baterai? Berapa tadi 12 volt. 12 volt. Kalau di sini enggak ada 12. Kalau kita buat 10, skalarnya ini mengarah ke 10, nanti alat ukurnya ini rusak. Kelebihan beban. Iya, kelebihan dia. Udah angka 10 padahal lebih. Nah, kalau masih baru kan gitu. Kalau kita buat ke 2,5 nggak mungkin lagi kan. Harus di atas daripada voltase yang kita ukur. Ya, biar dia terbaca ya. Iya, terbaca. Jadi yang kita baca kalau 50 ya batas maksimalnya 50. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Itu yang kita baca. Udah? Kalau kita skalarnya ini ke 250 yang kita baca 250. 0, 50, 100 yang bawah ini kan. Nah, kalau kita buat skalarnya ini ke 1000, yang kita baca yang di atas angka 10 tapi kali 100. Nah, itu. Kalau kita buat ke 2,5 yang dibaca yang 250 tadi tapi bagi 100. Kita mau mengukur baterai. Nah, seperti ini.
Ini ada baterainya. Berapa tegangannya? Biasa kalau baterai segini 1,5 volt. Kita mau coba arahkan ini tadi, tapi yang DC ya, ini yang DC semua. Nanti kalau AC, ini arahkan ke 2,5. Baru kabel multinya yang merah ke positif. Apa beda positif? Kalau baterai seperti ini, yang ini positif, negatif. Menyerahkan kemari, ini kemari. Jangan terbalik. Kalau kita buat terbalik, ini jarum ini nanti ke kiri. Kontak nanti ya. Dia bergerak ke kiri, padahal kita mau baca kan. Itu jangan terbalik. Untuk mengukur tegangan DC tidak boleh terbalik. Berapakah ini? Kita lihat. Nanti kita coba digital. Ini, mari. Satu koma berapa itu? 1,2. 1,2 ya? Ya dekat-dekat Pak 1,25 ya? Iya. Setengah kan? Nggak sampai 1,50. Lebih 1. Nah, jadi apakah ini yang rusak atau ini yang udah kurang arus? Bisa juga ini udah kurang akurat. Kalau saya lihat ini tadi kurang akurat. Coba kemari. Ya, baterainya tadi. Nah. Kelamaan nggak dipakai. Berarti testannya tetap harus pakai baterai ya Pak? Karena Harus. dia kayak Kalau kita mengukur apa ini bisa. dia kayak bikin kontak tegangan gitu ya Pak? Kalau digital ini harus. Tapi kalau ini untuk mengukur tegangan bisa nggak kita pergunakan baterai? Oh. Yang dia pakai baterai yang mana Pak biasa? Untuk mengukur resistance tahanan. Yang ohm Pak? Sama kuat arus. Harus ada apanya dari dalam, powernya. Oh, kayaknya mau saya bongkar. Coba ekor ini. Kita mengukur power. Nih. Coba. Itu arahkan ke pol ya. Ini diarahkan ke pol skalar. Sudah Pak. Kita mengukur tegangan baterai ini. Jangan terbalik. Yang merah positif. Ini. Dan saya pegang. Ini positif ya. Tengok. Apa? Ini harus, ini pula digital ini harus lengket betul. 1,3 Pak. Hah? 1,3. 1,3. 1,3 berarti udah kurang ya. Oke, sekarang kita ukur ini. Tetap. Ini kalau digital ini nggak ada pilihan 50 langsung terbaca nanti. Yang penting ke P. Ini kan ke P aja. Kalau ini tadi kan harus kita geser skalarnya ke 50. Ini nanti langsung terbaca. Coba. Coba Pak. Coba. Jangan terbalik. Itu ada kuncinya. Iya. Itu negatif. Iya. Positif. Nah. Salah. Pak. 10,3. 31 ya. 10,31. Itulah tegangannya. Nah. Paham? Paham Pak. Itu penggunaan di situ tadi. Jadi kalau kita mau mengukur nanti di tune up praktek perawatan, ada nanti mengukur tahanan tegangan tinggi, kabel tegangan tinggi. Itu kabel bus itu kabel tegangan tinggi. Dari coil, dari bus, dari distributor ke busi itu semua kabel tegangan tinggi. Itu high resistance. Nah, di tune up itu pernah saya buat berapa tahanan. Kalau kijang dia 25 kilo ohm. 25 kilo ohm maksimum. Nah, itu high resistance. Beda dengan kabel yang di situ tadi. Ini low resistance, kabel tegangan rendah. Nah, jadi ini dipakai untuk lampu-lampu high resistance atau kabel tegangan tinggi, dipakai pada pengapian. Ada 3 jenis kabel. Kabel tegangan tinggi, kabel tegangan rendah, kabel isolasi.
Pernah dengar kabel isolasi? Belum Pak, yang Kabel antena. antena. Nah, kabel antena itu kabel isolasi. Maksudnya Ada masanya di situ, baru ada intinya kan? kayaknya pernah nampak kabel antena kayak ada bedanya gitu. Beda kan? Dan dia nggak Iya. perlu listrik gitu, Itu fungsinya untuk apa? menerima. Sinyal kan? Hmm. Nah, supaya jangan ada gangguan, dia menyerap sinyal. Di sistem elektronik, EPI, sistem injeksi, ada beberapa kabel yang berhubungan dengan ECU, sudah harus menggunakan kabel seperti itu. Oh, jadi menerima sensor gitu ya Pak? Iya. Supaya jangan terbaca sensor yang dari luar, terbaca sinyal, gangguan sinyal yang ada pada udara ini, maka dipergunakan kabel isolasi tadi. Itu jadi ada 3 jenis yang dipakai di kelistrikan lampu. Itu adalah kabel tegangan rendah atau low resistance. Terus kalau di pengertian itu high resistance, kabel tegangan tinggi. Starter Pak tinggi juga. Enggak. Rendah Kabel malah. itu hanya menang besar. Kalau kabel starter itu, ini, selang ini, dia itu hanya besar. Kalau resistansnya kecil, sama dengan pipa tadi. Pipa itu besar, dia tahanannya gimana? Bisa diatur sih di tengahnya. Hah? Kalau dia apa perbedaan pipa yang kecil dengan pipa yang besar? Yang besar tahanannya kecil. Nah, kalau yang besar tahanannya kecil, hambatannya nanti kecil kan gitu. Yang kecil dia hambatannya besar. Jadi kalau kita mau mengalirkan air dari gunung sana, yang mana mau kita pakai? Tergantung lah Pak, tapi kok yang besar mungkin lebih cepat. Lebih cepat kan? Jadi sama, kabel baterai tadi yang kita butuhkan apa? Tahanannya lah. Bukan. Kabel yang besar itu, kenapa nggak kita pergunakan kabel yang kecil di starter itu? Apa ya? Ya. Kabel starter kan besar semua ini kan? Iya. Nampak di situ? Saya kira tahanannya besar mungkin. Enggak. Dengan besar juga. Sama pipa tadi lah pipa. Jadi kenapa kabel busi kayak gitu tegangan tinggi? Itu standarnya, bukan kabel itu. Hah? Apa? Kayak sutra benang sutra itu sebenarnya standarnya itu, cuman akhir-akhir ini udah bukan akhir-akhir ini kan, sekarang kan udah beda kabel busi. Nah, udah pakai orang kabel. Coba ambil dulu kabel busi itu satu. Dari sini Pak. Yang sidangnya sudah megang. Ini ke resistance ya. Tapi Om, Ya. Itu bisa terbalik, orang sama. kenapa? Apa penerima arus ya Pak? Iya dia hanya mau apa aja. Kan. Tapi jangan kamu ukur nanti ini resistance ya. Ini susah. Oh, 0L Pak gitu. Di sini. Ya, ukur dulu. Enggak. Kalau kita menggunakan tunggu dulu. Ya. Kalau kita arahkan ke resistance ke ohm, ini harus kalibrasi dulu coba. Dihubungkan positif negatif. 0 kan? Oke, berarti bagus. Hubungkan ke sana. Kalau di sini tadi enggak 0 dia, ini yang diputar. Bisa saja jarumnya enggak 0 kan? Jauhnya bisa lari ya. Nah, ini yang diputar. Ini kalau udah 0 dia, sudah. Ini pun ada seleksinya. Enggak bungkam. Berapa? Baik. Coba kamu pegang di situ, saya pegang di sini. Ya. (0,8) 0,8 atau 0,7. Saya ambil kabel sini.
standar kabel yang ada pengapian. Yang seharusnya pada pengapian. Iya. Ya, ini kan udah KW berapa itu udah kabel-kabelnya. Enggak, jangan gitu, masukkan aja ke ujung. Tinggi kali Pak, 10, Iya. 10,75. 10,75 itu standar kabel. Kabel busi. Ini kabel, udah kabel biasa ini di dalam. Oh dia ini berarti butuh kayak menahan tegangan juga ya Pak? Iya. Ini di dalam ini kayak benang apa itu? Jadi sebenarnya ini pipa kecil Pak. Kok Iya, dalam kalau air? dia apa tadi ini pipa kecil. Oh. Halo. Aku masuk aku. Tunggulah jam 10. Nanti buat 12. Kenapa Pak? Jadi kita selesaikan ini kok Bapak memang perlu kali. Monitor komputer. Oh. Ini malah kecil, berarti arus yang dialurkan terlalu besar mungkin untuk usi. Efeknya apa? Elektroda busi cepat habis. Oh iya, yang makanya busi suka rusak gitu ya Pak? Iya. Udah. Ini kenapa dibuat seperti ini standarnya? Karena apa? Kabel lavanya meredam suara. Jangan pengapian itu nanti aliran pengapian masuk ke radio. Masuk radio? Iya, suara apanya itu. Ini kan mengalir tegangan tinggi di sini. Nah, suara apanya ini bisa Radiasi lah Pak mungkin maksudnya Pak. bukan radiasi. Storing. Storing. Suara mesin itu masuk ke radio. Itu namanya storing. Ada gas yang karena dia lagi di radio. Kok bisa ya? Kenapa? Karena ada aliran tegangan tinggi. Sama dengan petir itu. Kenapa bisa merusak TV? Karena nyambal antena. Hah? Menyambal antena. Antena kan? Nah. Kenapa? Karena itu high voltage itu, berapa ribu volt itu. Dan dia kira antena kita kan karena menerima Kan? Jadi ini pun gitu. Kenapa dibuat seperti ini? Tadi supaya tegangan tinggi ini jangan keluar. Oh, isolasi tegangan tinggi. Iya, kabel isolasi tadi supaya tegangan itu jangan mengganggu sinyal udara. Mengganggu alat elektronik lain Iya, gitu ya. itulah radio tadi. Nah, ini kabel standarnya. Jadi itu kabel yang enggak standar. Kalau ini pakai bisa cepat rusak. Memang itu sementara bagus. Orang nggak ada resistan, nggak ada hambatan kabel kan. Jadi pengapiannya Efek samping. Itu. Udah. Efek samping lain apa? Tegangan tinggi itu kalau ada mengganggu apa tadi kan, mengganggu sinyal juga kan. Nah, mengganggu aliran apa di udara. apa biasa saya tahu itu orang bilang gelombang radiasi Pak. Gelombang radiasi ya. Kayak handphone, radio, kayak ada gangguan biasa radiasi katanya, radiasi elektrik. Oh, di elektronik radiasi itu kan pemindahan radiasi ini kan saat terjadinya kayak tegangan atau apa kan ada kayak gelombang. Kalau misalnya kabel yang ada resistasi kan ada gelombang yang bisa bocor gitu kata orang. Iya. Inilah mungkin contohnya. Radiasi namanya. Gelombang meradiasikan panas ke udara. Oh, memindahkan panas ke udara. Bisa ya, radiasi juga termasuk radiasi, memindahkan tegangan tinggi tadi ke udara. Itu kalau kabel yang seperti itu, kabel yang biasa kita pakai kalau nggak ngapain kita beli kabel busi mahal-mahal? Iya sih. Coba lah, itu adalah logika. Kabel biasa kita pakai harganya berapa? Murah. Ini mungkin
Saya pernah pakai sepeda motor. Udah, saya pakai kabel busi biasa, kabel biasa. Banyak itu kan. Cuman nggak berapa lama, busi bisa. Itu efeknya. Udah. Yang kedua, karena kita nggak menggunakan elektronik di sekitar pengapian itu, nggak bakal mengganggu sama kita. Iya, karena kan kereta cuma lampu paling. Nah, sekarang gini, kamu pernah nggak lagi menonton TV? Tapi kalau mobil-mobil sekarang nggak ada lagi, mobil-mobil lama, mobil-mobil tua. Ketika dia lewat, Ada gangguan. Kayaknya pernah, Pak. Pernah kan? Nah. Ketika mobil itu lewat, ada gangguan berarti kabel. Satu, di sini pun nanti ada. Di dioda ini. Berarti yang Silikon gitu. semua yang mempengaruhi listrik mungkin ada gangguannya. Ada gangguan ke Cycle. ke udara, ke sinyal, cuman besar kecilnya berbeda-beda, itu ada. Kayak pernah saya dengar juga mobil ada bisa mengganggu sinyal apa segala macam gitu. Saya nggak ngerti mas ya. Itu nanti kita lagi nonton TV, bagus. Udah, lewat mobil si A, terganggu dia banyak gambarnya. Tadi kan mengganggu udara kan. Ketika dia udah lewat, udah aman lagi. Jangan itu juga Pak, kenapa mobil disuruh matikan kok isi bensin? Hah? Itu pengapian. Itu kan masalah ditakutkan ke pengapian. Iya. Nah, takut bocor atau knalpot itu kan mana tahu keluar api. Itu kan karena kita pakai knalpot ini. Coba kalau nggak pakai knalpot hidupkan mesin ini, keluarnya api waktu hidup mesin ini. Dari knalpot, dari exhaustnya itu. Nah, itunya ditakutkan kalau soal itu. Oh, saya kira karena ini juga. Bukan. Ini kalau selama nggak bocor ya, tapi bisa juga bocor. Tegangan tinggi itu bocor keluar juga bisa. Tuh. Resiko kali emang. Resiko. Itu kan karena kamu bilang mengenai tadi. Udah. Jadi ini dipakai untuk mengukur yang seperti ini tadi semua. Kita nggak bisa lepas dari multitester kalau kita bicara dengan kelistrikan. Gitu. Kita nggak bisa lepas, wajib Alatnya. ya. Oke, selanjutnya saya rasa dari sini tadi ada pertanyaan lagi tentang penggunaan. Jadi kita pakai di otomotif ini ada hanya dua ya. Ini kenapa ini dipasang? Ini untuk mengukur rangkaian elektronika. Ini kan ada DC, mikroampere, arus. Kita di sini tadi bicara dengan arus ada. Berapa kapasitas baterai ini? Kamu pernah lihat nggak? Ini ada 12 volt. Udah? 12 volt. Tengok di situ ada. Apa tulisan yang ada di sini? Nggak ada Pak, cuma ada berapa gram. Ini, tengok di sini. Ada di situ Pak. NS70 sama. Udah? 65D ini dimensinya. Artinya lebarnya panjangnya, lebarnya itu yang belakang ini. Saya pun lupa ukurannya apa ini, tapi yang di sini yang paling perlu kita perhatikan. Kalau ini tadi dimensi daripada baterai. Oh, jadi ukuran baterai ini. Iya. Nah, 65D. Kapasitas baterai adalah yang ini, NS70. NS70 itu berarti 12 volt NS70 ini sama dengan tegangan 12, ampernya 70. Oh, itu udah mewakili ampere Pak. Iya. Ini 70 ampere. Ini tadi alat ukur kita hanya bisa membaca 250 mikroampere. Mikroampere itu masih. Nah. Oh iya. Udah dari tadi nggak kalian bilang. Iya, lupa pula. Mana di sini? Nih. Tekan. Udah? 70 ampere. Ini mikro. Bisa kita pakai? Mikro di bawah 1. Di bawah 1. Nah, itu makanya di otomotif DC MA ini tidak dipergunakan. Ini dipergunakan di mana? Rangkaian-rangkaian handphone, rangkaian-rangkaian elektronik, televisi, komputer, itu dipakai DC mikroampere. Jadi kita pakai di sini apa? Hanya mengukur ini tadi tegangan dan yang ini apa ini? Ohm resistance. Ohm resistance. Ini apa? Arus listrik.
AC. Kita mau mengukur voltase ini bisa, mungkin positif, mungkin kedua lubang itu kemari. Tapi ini arahkan ke 250. Bisa nggak kita ukur voltase apa ini? Bisa. Arahkan ini kemari. Kok 1000 Pak? Bukannya lebih 1000 besar? bisa kita buat 1000, tapi yang bacanya nanti kan terlalu Kecil ya? iya. Nah, itu. Bisa kita buat 1000. Sama dengan ini tadi. Bisa nggak kita buat 250 ngukur ini? Bisa, cuman udah angka-angka ini sedikit kali dia kita membaca garis-garis ini kan repot. Jadi jangan terlalu jauh dari batas maksimum tegangan supaya gampang kita membaca. Kecuali pakai digital. Itu kan terbaca terus. Ini kemana? Ini ke tetap P. Nah, P kita hubungkan Baterai. Oh, ke situ lah. iya iyalah. Nah, rupanya. Gak ada Pak. Saya mungkin pertama kali nengok. Nih, tengok. Ini hubungkan kemarin. Jangan pula ada besinya. Iya. Oh. 300. Dan lima Pak itu 300 ini. Ini jalan terus. Ini pula digital ini. Mari yang apa itu? Ini jalan terus. Jalan terus maksudnya kayak mana dia Pak? Hah? Kayak mana? Ini jalan terus ini tadi. Iya. Heeh. Kok gitu ya? Aku nggak ngerti aku masalah digital yang voltase ini. Atau jangan kayak kita bilang tadi radiasi Pak. Ajar sih bisa. Kayaknya sensitif ini kok yang Iya. digital. Jadi AC. Tapi jangan pula ke DC ya. Kalau kita buat ke DC ya meledak. Meledak apa ini? Kalau ukurnya berapa? 200 ya? Yang bawah ya, ini yang baca yang bawah merah ini. Tapi yang kanan yang di atasnya. Berapa itu? Kita 200 lebih ya? 200 lebih Pak. 210, 220. Kan pas nih. Nah, tuh. Ini penggunaan ke listrik. Bapak kok tahu yang kirinya tuh positif yang kanan negatif? AC bisa bolak-balik. Oh iya ya. Nah, namanya AC. Generator AC Nah, DC yang nggak bisa. bolak-balik. Iya. Oke Bapak jangan ke DC nanti meledak. Iya, kalau ke DC kita buat dia meledak. Karena kita nggak tahu mana yang positif negatif. Iya. Harus listrik. Nah, satu lagi kan itu udah harus bolak-balik, ini harus arah. Saya pernah kayak gitu juga guru SMK ini. Ya Pak, tak nggak tahu atau gimana. Dicobanya mengukur kayak gitu tadi. Ini ke DC, Meledak. meledak lah. Untung dia nggak kontaknya. Itu jadi ini penggunaan pada pengukuran harus bolak-balik. Ini tadi pengukuran tegangan pada arus searah. Searah. Ini mengukur resistance. Mengukur resistance ini sebelum kita pergunakan ini harus kalibrasi. Ini dinolkan. Kalau enggak ini. Ini enggak nol kan? Ini kita geser. Bisa kita geser. Karena ini arusnya udah bagus gitu ya Iya. resistansinya. Jadi harus nol. Harus nol. Asal mengukur kita resistance, asal kita geser ini. Begini, kita harus kalibrasi. Ini enggak di nol kan? Nah, Oh berarti setiap kali ganti resistan ulang nol karena iya, dia itu namanya kalibrasi. Jadi penggunaan multitester itu sebelum dipergunakan kita harus kalibrasi. wah. Kalau mengukur resistance. Karena resistan apa ya? Beda-beda ini kali. Nah, ada ini kan low resistance kali 1. Yang dibaca yang di atas ya. Yang paling atas kalikan dengan yang kita buat. Ini kali 10. Ini kali 100. Ini kali 1000. 1 kilo. Kabel busi tadi baru arahkan ke 1000 ke 1 kilo kan gitu. Ke 10 kilo. Yang dibaca tetap yang di atas. Tapi kalikan. Ya, saya 30 berarti kali 10.000 berarti kali 10.000. Iya, betul. Nah, itu penggunaan multitester untuk mengukur hambatan sebuah kabel. Contohnya gini. Ketika kita hidupkan mesin, ketika kita hidupkan mesin, salah satu businya macam nggak bekerja.
kita cabut kabel busi contohnya nomor 4, nggak ada perubahan ketika kita cabut. Seharusnya kalau kita cabut itu Ada perubahan perubahan. kan? Ini nggak ada. Kita perhatikan nggak ada api keluar dari kabel busi. Harus cabut busi kabelnya, ukur kita, atau nggak ada alat ukur kita pindahkan ke nomor yang lain. Tadi di nomor 4, kita pindahkan ke nomor 3 atau ke nomor yang lain. Nah, setelah kita pindahkan ke situ yang nggak berubah dia ketika kita cabut, berarti kan udah jelas kabel busi kalau nggak ada alat ukur kita. Tadinya dia di kabel busi nomor 4, kita cabut, tidak ada perubahan suara mesin, berarti kan nggak bekerja. Oke, kita nggak ada alat ukur, cabut, lepaskan, pindahkan nomor kabel tersebut ke nomor 3 atau yang lain lah. Kita cabut. Yang lain tadi udah kita pindahkan ke nomor 4. Nomor 4 udah berubah. Tadi kabel yang kita pindahkan tadi di nomor 4 nggak ada keluar api. Setelah kita pindahkan ke nomor yang lain nggak keluar juga api. Kan udah jelas tahu apa kemudian. Ya, kalau api berarti businya ya, Pak. Kalau ada api ya bisa busi, bisa klep, itu kan di dalam. Klep juga Iya. pengaruh kali. Jadi itu bermacam-macam. Ini kita masih bicara dengan aliran arus. Seperti dari dasar tadi. Kita nggak tahu apakah ada aliran arus di sini. Nah, nggak tahu kita ini. Tapi bisa kita merasakan. Bisa kita mengukur. Itu kelebihannya. Di kelistrikan ini gitu. Nggak tahu kita bahwa ada. Nggak bisa kita lihat gitu. Nggak bisa kita lihat bahwa arus mengalir di sini. Bisa dirasakan. Dirasakan ya, kabel tegangan tinggi bisa. Kalau kita pegang aja ini pada saat mesin hidup. Kontak. Tapi kalau ini kabel ini kita tes, ini pasang ke lampu, kita pegang arus DC, kan nggak kontak gitu ini kan. Nggak bisa kita rasakan ini kan. Tapi kita bisa tahu dengan cara apa? Dengan ini atau dengan bola lampu. Hidup nggak lampu. Iya, kan itu mengetahui adanya aliran arus. Aliran arus ya bisa positif, bisa Negatif. negatif. Yang mana ini nggak ngalir kan gitu. Itu di kelistrikan ini. Memang saya bilang di kelistrikan ini gampang-gampang susah. Kalau kita mengerti prinsipnya, bola lampu contohnya tidak menyala, berarti kan apakah ada positif, apakah ada negatif? Sama-sama ngalir. Saya buat bola lampu khusus, malas make ini, hubungkan sana, hubungkan sini. Malas saya buat bola lampu khusus, hubungkan aja di situ. Apakah ada api di sini? Bola lampu khusus itu satu saya pasang ke bodi, ujungnya saya pasang ke aliran positif. Nggak ngalir, saya balikkan. Yang apa tadi saya jepit ke positif baterai, saya hubungkan ke negatif. Apakah nyala bola lampu yang saya katakan? Kalau nyala berarti aliran negatif ada. Tapi tadi aliran positif nggak ada, kan sudah tahu. Itu yang diteskan DC minggu depan. Sudah? Karena merakit pengisian, sistem pengisian nanti ada gitu. Nah, ini kan kita masih bicara dengan alternator atau dinamo cas. Sudah? Itu sudah pernah saya kasih videonya tentang alternator atau dinamo cas. Ya, saya pun kasih ke grup. Nah, kita bicara sekarang dengan yang sudah kita buka. Ini tetap pakai masih ya, Pak? Belajar aja gitu. Dan ini simpan aja kok apa? Ini hidup lagi. Iya, kadang-kadang gitu. Nah, ini bagus, masih baru, Bapak masih dari kotak, saya tinggalin nanti. Ya. Jadi dasar tapi ya kami sebenarnya harusnya tahu listrik di semester 2, cuman karena kena covid kemarin kayak mana-mana lah hajanya dah. Memang lagi nggak oke lah. itu kan yang kalian belajar itu kan TTL kan. Jadi tenaga listrik itu AC. Sekarang kita bicara ya ada AC ada DC walaupun voltasenya rendah gitu.
TPL kemarin memang perhitungan masalah generator itu. Ya cuman ngitung-ngitung gitu aja generator bawa tugasnya. Generator, kan? Jadi kami nggak banyak kali tahu. Kita masuk di sini adalah tentang dinamo cas. Ini atau bahasanya adalah alternator. Prinsipnya videonya udah kalian lihat. Sekarang yang sudah dibuka itu tadi. Ini saya bagi dua. Yang pertama adalah rotor, yang kedua stator. Ini di dalam ini hanya lahar as daripada ini, makanya nggak bisa dibuka. Yang ini pulinya, ini kipas pendingin. Dibuat seperti ini adalah untuk mendinginkan. Nah, ini di dalam ini. Untuk mendinginkan rotor dan stator coil. Oh, jangan-jangan ini Pak, saya pernah nengok juga di Motomatic ada yang kayak gini gitu. Saya kira kipas atau apa, Kipas. Cuman sekaligus alternator kayaknya ya Pak. Dinamo cas Motomatic. Kalau macam Mio itu kipas stok. Oh, tapi di dekatnya juga ada spool ya. Makanya saya nengok ada spool. Mendinginkan itu juga. Tapi sifatnya kalau seperti ini sifatnya mendinginkan. Apa yang mau didinginkan? Bisa mesin, bisa seperti ini tadi. Bisa rotor coil atau stator coil atau spool yang ada di situ. Ya, Yamaha Mio memang di dekat juga spool. Jadi selama ada aliran arus itu akan menaikkan temperatur pada lilitan. Selama ini ada pengisian, ada kenaikan temperatur. Itu pada saat mesin hidup, udah. Ini kan diisi, udah. Jadi ada perubahan temperatur. Makanya kalau ada pengisian kita bisa lihat dari air baterai itu. Wah. Nah, ada gelembung-gelembung proses penguapan. Makanya ini dilengkapi dengan lubang ventilasi supaya jangan ini menjadi panas. Ada lubang ventilasi di sini seharusnya. Udah? Jadi uapnya bisa keluar gitu ya? Uapnya bisa keluar, maka sewaktu-waktu air baterai itu bisa habis. Bisa habis. Apalagi voltasenya, sistem pengisiannya sangat tinggi. Nah, maka ini cepat habis air baterainya. Itu kalau kelebihan voltase pengisian. Berapa kapasitas pengisiannya ini? Nanti kita lihat, nanti saya jelaskan. Spesifikasi di kemarin Jonathan fotokopi kemarin yang saya kasih. Kopi yang apa? Yang buku yang sejuk yang apa? Toyota apa itu? Serika itu. Oh, itu kan saya udah dapat yang itu digital. Saya bagikan juga. Di situ bisa dilihat spesifikasinya semua. Sesi baterai pun ada, Pak? Ada kan? Udah? Oke, kita dibagi dua ini tadi. Yang ini rotor coil. Yang ini stator coil. Rotor coil adalah lilitan rotor, lilitan stator. Ya, ada lilitan dalamnya. Ada lilitan. Ujung lilitan ini dipasang ke slip ring. Ini namanya slip ring. Jadi di dalam ada lilitan seperti ini. Ujungnya ada dua. Ini yang dipasang ke slip ring. Ada dua kayak gini dia. Sama, satu kemari, satu ke sini. Yang ujung adalah lahar. Betul? Ujung. Iya, lahar nih. Lahar. Yang ini yang beda. Ya, ini ada dua nih. Nah, itu namanya slip ring. Ini slip ring. Ini slip ring ini ujung daripada kedua lilitan. Oh. Ujungnya dipasang kemari. Lilitan ini berapa? Satu lilitan. Ujungnya berapa? Ujungnya? Iyalah. Ini satu lilitan. Saya lilit gini di dalam, contohnya ujungnya berapa ini? Gimana gitu Pak ujung, Bang? Inilah ujungnya. Oh, dua. Dua lah. Kalau satu lilitan. Lain nanti dengan ini. Nah, rotor coil itu satu lilitan. Inilah lilitan itu tadi. Di luar ada dipasang besi. Ini adalah untuk, ini fungsinya untuk membangkitkan kemagnetan. Kemagnetan itu di mana terjadi? Di inti besi ini. Saat dia listrik ini yang bermagnet. Masukkan. Pegang situ. Oh, cekit-cekitnya nggak di bawah pula tadi.
Bukan ada yang kita jadi semua. Kemarin bawa pula ke depan yang kecil. Oh, bawa aku ke depan. Ini pegang dulu. Ya. Nah, Ya. Ini terasa di sini. ininya Pak Jo kayaknya Pak. Ya. Ininya terlalu kotor. Ausnya putus-putus. Ini kayaknya kotor nih. Sedikit di sini. Saya mesti segakkan ini sedikit bahwa dia terkontak-kontak juga. Udah? Coba. Dekat, pakai tangnya dulu dekat dengan kemari. Belum ada Pak. Oh ya udah. Ada kan? Hmm. Nah, ini ada kan? Nggak ada. Ada kan? Hmm. Oh magnet buatan kayak pernah dengar juga saya magnet aluminium listrik. Nah. Rotor coil adalah ini tadi rotor coil fungsinya untuk membangkitkan kemagnetan. Ya. Membangkitkan kemagnetan. Jadi ini adalah magnet buatan. Hmm. Kapan ini jadi magnet? Ketika buka kontak ini akan menjadi magnet. Nah, Kan kunci kontak ini jadi magnet. oh berarti sebenarnya ada yang ngalih listrik ke toko Harus. sebenarnya. Dari mana dia? Dari ini tadi. Ini ada 3 terminal. F, E, N. F ini mengalir dari, kita bicara dulu dengan langsung, dari kunci kontak mengalir kemari. Hmm. E-nya ke badan. Hmm. Earth, ground, atau body kan. Berarti kan negatif baterai. Positifnya mengalir dari F. Hmm. E-nya yang ini, F-nya yang ini. Jadi ketika dia lirik arus, pada saat buka kontak, rotor coil jadi magnet. Hmm. Itu dia. Udah? Jadi seperti ini. Dia bukan hanya memberi lah Pak. Apa memberi? Berarti ini bukan hanya menghasilkan listrik ya, dia malah menggunakan juga sebagian. Betul. Sifat alternator. Nah, lain dengan generator DC, makanya tadi saya pernah menjelaskan dengan generator DC. Generator DC asal berputar menghasilkan arus listrik. Iya Pak. Cuman resiko ada. Percikan api karena dari bros itu dia keluar api. Sedangkan alternator itu harus diberi arus baru memberi arus. Diberi arus untuk apa? Untuk membangkitkan kemagnetan di rotor coil. Beda dengan magnet di sepeda motor, itu magnetnya udah permanen. Makanya ketika kita engkol saja udah keluar api dari spool. Oh itu magnet permanen, makanya saya mau buka itu main lengket. Jangan ini nggak Itu lengket. magnet permanen. Jadi asal diputar aja itu bagus spoolnya. Kadang kan kita ngengkol-ngengkol kan nyala lampunya. Udah nyala sendiri. Nah, nyala sendiri lampunya. Itu kan ke pengisian kan gitu. Ketika kita engkol-engkol sendiri, bisa mesinnya hidup tanpa baterai. Kenapa? Karena udah terbangkit arus, dan arus tersebut dimasukkan ke CDA ya. CDA dengan koil, kerja pengapian lah itu di sepeda motor. Kalau di sini harus ada arus listrik. Kenapa nggak pasang magnet permanen Pak? Kok di alternator? Ada efeknya. Kalau kita bicara dengan magnet permanen, ketika putaran mesin tinggi gimana nanti? Besar magnet, Tarikan mesin besar juga ya. kapasitas magnet itu gimana? Gitu terus. Di sepeda motor yang efisien menggunakan magnet permanen. Ini kurang kan? Iya sih. Coba. Nah, ada nanti tekniknya tuh. Udah. Jadi sifatnya seperti itu tadi. Jadi ini dilengkapi rotor coil
arus mengalir ini dari sikat. Di sini ada brus. Ini pun ada brus. Ini dari F. Ini ke E. Ini tadi. Ini tadi. Iya. Jadi harus dilengkapi brus. Brus ini dipasang supaya dapat mengalirkan arus ke slip ring. Arus tersebut akan mengalir ke rotor coil, terus ke slip ring, ke bodi. Maka di rotor coil terjadi magnet. Ya, oke, kita bicara dengan dinamo charge. Inilah rotor coil itu. Di sini di dinamo charge ini ada rangkaian. Di sini. Ini ada Biaya baterai apa? Iya. Ini N. Di sini. Ya. Ada rotor coil tadi. Di slip ring, apa? Slip ringnya. Terus Oke. ini gini. Ini F. Ini E. Ini brusing ini kan Pak, dua ini kan. Iya. Cuma Yang Pak, ini tadi. Ini tempatnya. oh, ini Bapak buat terpisah ya. Ya, pisah. Ini pun pisah nih. Ini ujungnya nih. Ke sini satu, F ke E1. Dua brusnya ini. Itu yang lengket hardware-nya kemari. Pas di sini. Sikatnya itu tadi atau brusnya pas di rotor coil ini. Saya tengok ada salah satu yang kabelnya sendiri gitu. Dua-dua harus ada kabelnya. Udah. Jadi ketika kita berikan arus positif kemari, on kunci kontak. Ini kita bicara hanya ini aja dulu. On kunci kontak, arus mengalir ke Coil. field coil. Oh, coil. F, terminal F mengalir ke terminal S. Ya, terminal. Ya, maka arus tersebut mengalir ke brus. Ini namanya brus. Baru di sini ada slip ring. Ini slip ring. Dari brus ke slip ring. Sudah. Dari slip ring lanjut ke slip ring, baru ke brus lagi, brus yang di bawah. Ini pun brus juga. Ini slip ring. Yang ini tadi. Jadi dia mengalir kemari dari F. Mengalir ke rotor coil. Pilihan yang ada di rotor. Ujungnya dilanjutkan lagi slip ring yang ini. Baru ke brus, baru ke E. Slip ring, brus ke E, brus ke body. Maka di rotor coil jadi magnet. Itu dia. Maka di rotor coil ini jadi magnet. On kunci kontak, rotor coil jadi magnet. Ini kita bicara langsung dulu, nanti ada lagi regulator. Sudah? Setelah on kunci kontak, ada magnet. Jadi memeriksa sistem pengisian yang nggak ngecas nanti, nggak ngisi. Dari sini kita pedomani dulu. Apakah alternator lah semua. Karena di sini ada pun kita lengketkan besi tadi, on kunci kontak, tandanya ada magnet, lengket gitu. Ya, depan sini. Nah,
Kan ini dalam keadaan terpasang, nanti kita cek di mesin kan gitu. Nah, on kunci kontak di sini ada magnet. Kalau nggak ada magnet, inilah dulu kita telusuri. Apa itu? Apakah masuk arus? Apakah brusnya bagus? Slip ring, rotor coil, brus yang di sini. Nah, itu dia. Udah? Dari sini udah ada magnet. Kita starter mesin. Hidup. Kan gitu. Magnet tadi berputar. Ingat teorinya kemarin. Bila magnet berputar dan di sekitar magnet diberi kawat spool, maka di kawat spool itu terjadi arus listrik. Nah, di sini ini stator coil. Stator coil. Stator. Oh, Bukan starter. Oh. Ini stator coil. stator namanya. Atau bahasa bengkelnya ini disebut spool dinamo charge. Ini bahasa bengkel. Berarti yang ngecas ini ya, Pak? Iya. Kalau ini tadi saya bilang kawat angker. Atau untuk magnet ya? Nah, kenapa dibilang kawat angker? Karena jadi magnet dibilang angker kan gitu. Orang bengkel kan gitu dia bahasanya. Jadi di kawat. Nah, setelah ini kita naik ke atas. Ketika mesin berputar, maka rotor coil juga berputar kan? Karena diputar oleh tali kipas. Maka rotor coil juga berputar. Kan gitu. Nah, rotor coil juga berputar, akibatnya di stator coil timbul arus listrik. Arus listrik. Ini. Timbullah di stator coil arus listrik. Udah? Ini stator coil ini 3 lilitan. Terdiri dari 3 lilitan ini. Ini 1, 2, 3. Stator coil pada alternator semua 3 lilitan. Itu yang disebut dengan pembangkit listrik 3 pas. Ya. Jadi ada 3 lilitan, berapa ujungnya? Ujungnya 3 juga sejauh. Lah. 2. 1 lilitan berapa ujungnya tadi? 2. Kalau 3? 6. 6. Oh iya, kali 2. Ujung yang satu masuk ke dioda. Ujung yang satu lagi ke dioda juga. Ujung yang satu lagi ke dioda juga. Ujung yang lain masing-masing dihubungkan jadi satu. Jadi ada 3 seperti ini tadi. 3 biji. Ini disatukan 3-3-nya. Yang 3 diurai itu masuk ke dioda. Ya. Nih. Sini ada ujung-ujungnya itu. Lihat di sini. Yang 3 dari mana? Ini. 1, 2, 3. Itu kabelnya. Iya. Kabel apa kawat? Berarti N-nya mana? N-nya yang putus ini nampaknya. Kan 3 cuma ini, ada 4. 3 Pak cuma. 3 kan? Berarti harusnya 4 sebenarnya, Pak. Aturannya 4. Ini N-nya. Untuk N ini ya. yang disatukan. Nih. Itu nggak sambung kemana-mana N-nya itu. Ini harusnya mana N ini, kita lihat. N ini ya. Berarti N-nya harusnya di ini B. Pas lah Pak ini N-nya. Tunggu dulu. Iya, di sini. Sini lah pas kiri katanya Pak. Tapi harus kiri Tapi bawah. dia gini. N-nya ini
Oh, ini dia. Oh, di situ. Iya. Ini kemari. Oh, nanti itu kabelnya tersambung. Itulah ke udah. Nah, ujungnya ini harusnya ke ini. Oh, harusnya Ini terputus. ditempel lewat, terputus ini. Iya. Ya. Jadi N-nya itu tadi yang disatukan itu kemari. Harus netral. Yang ini masuk ke dioda. Kenapa masuk ke dioda? Karena di sini AC. Bolak-balik. Nah, arus yang ditimbulkan oleh stator coil ini adalah AC. Maka dirubah oleh dioda. Ini namanya semua dioda. Dioda. Nih, ini 6 biji dioda. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dioda. Pengubah arus AC menjadi DC. Yang 3 ini yang disatukan tadi nih. Ini yang 3 masuk ke ini B. Masuk inilah B. Ke body ya maksudnya. Bukan. Ini? Baterai. Ke body. Baterai. Oh. Ini kan di sini kan timbul arus AC tadi. Jadi ini tempat baut soalnya, Pak. Hah? Kayak mana masuk? Apa bedanya nih? Ini beda. Oh, ini ada B sini. Iya. B mana dimasuknya? Nanti ada sambungan lagi, Pak. Itulah ke positif baterai. Oh, saya kira semua yang hubungan baterai kabel kayak pakai baut juga untuk. Baut. Makanya di sini harus dilapisi dengan fiber. Oh. Ini. Apa ini? Ini B juga berarti. Iya. Cuman bedanya ini bentuknya enggak untuk baut, ini kayak baut malah ya. Mana? Ini kan enggak kayak baut penutup, ini kayak baut penutup semua. Oh iya. Oke, saya kira ini cuma baut penutup saya kira. Iya. Rupanya ini B-nya. Iya. So ini B-nya sendiri sini. Sendiri. Jadi saya tahu ini B. Nah, dan dipasang di sini fiber. Ini pun harusnya ada fiber. Berarti gini tutup fiber di luar ini. Iya. Supaya jangan kontak ke ini kan body. Iya. Arus ini nggak boleh kontak ke body. Nih ya, korslet lah. Masa hidup mesin nanti ada pengisian jadi berasap dia di dinamo terus berarti kontak ke body. Berarti ini ada yang hilang udah ya, Pak? Ada yang hilang. Kita coba. Ada? Jadi arus yang dihasilkan oleh stator coil ketika magnet berputar ini tadi dimasukkan ke dioda. Nah, masuk ke dioda dirubah menjadi arus DC. Jadi di sini udah DC, ini DC, ini DC, mengalir kemari ke B untuk ngisi baterai. Jadi ini tadi untuk apa? Ini nanti untuk mengaktifkan regulator. Regulator. Apa ya, kayak pernah dengar? Otomat cas. Apa? Otomat cas, otomatis cas. Oh. Nanti kita lanjut ini dia. Nanti kita bicara lagi dengan ini. Makanya dari sini dulu baru kita kemari saya bilang tadi. Ini harus kita baca buku nanti karena orang kayak elektronika. Nggak bisa lagi saya tunjukkan konvensional seperti ini lilitannya. Ada kecil nanti nggak bisa dibelah-belah apa lagi. Cara kerjanya dulu lah, Pak. Saya pun masih bingung. Nah, ini dinamo cas dulu kan gitu. Udah? Jadi inilah kerja daripada dinamo cas. Stator coil timbul arus listrik. Dan arus listrik AC dialirkan ke dioda, Diubah menjadi AD. diubah menjadi DC. DC. Kok AD Terus pula? ke terminal B. di alternator. Ini sini. Iya. Ini diteruskan lanjut ke positif Baterai. Udah. Jadi dari sini lagi di sini nanti yang makanya saya bilang tadi ada nanti merangkai sistem pengisian.
yang konvensional. Ini ada lagi gunaannya. Ada 6 lagi di sini terminal nanti. Ini berapa? 4 kan? 4 ya. Di sini nanti 6. Oh, ada lagi nanti. Hubungannya ke apa aja ini Pak? Nah, nanti kita lihat. Ini dulu, udah paham nggak? Udah lah. Nah, Tadi sekali nanya juga ya, sambil bawa jelasin. Berarti ini tinggal ke N aja ini jelasin. iya betul. Di situ nanti ada N. Udah, N di situ nanti untuk mematikan lampu cas. On kunci kontak, CHG menyala. Hidup mesin, CHG padam. Atau lambang baterai. Ya dalam membatas saya ingat. Hidup mesin? Atau Hidup mesin gimana? mati lambang. Inilah kerja daripada N ini. Oh ini juga berarti kayak hampir kayak penanda lampu indikator Ya, ya. nanti kita lihat di sana. Pantas ada. Bagaimana? Bayangkan dulu. Ini berputar dengan sangat kencang. Ini kita gas tinggi. Bagaimana di sini? Tinggi arus lah. Ada kemungkinan nanti diteruskan kemari terus? Kemungkinan ada putusannya mungkin. Iya wajib. Ketika kita putar mesin dengan sangat tinggi, kita gas tinggi, maka pengisian besar masuk ke B. Nanti bisa ini lebih banyak daripada keluar Iya. Kelebihan, beban. bukan kelebihan beban, kelebihan charging, kelebihan charge. Apa baiknya kelebihan charge? Soak Gembong. kembung Soak. baterainya. Air baterai cepat habis. Makanya dipasang ini untuk membatasi supaya pengisian ini tadi. Nah ini kita bicara dulu fungsinya. Fungsinya apa? Untuk Mengisi baterai. mengubah mekanik. Menjadi listrik. Iya. Ini jadi Listrik. listrik. Kayak generator lah. Iya. So, umumnya mengisi baterai itu adalah kita buat. Ini umum. Berarti walaupun mereka ini menggunakan listrik juga untuk magnet, dayanya masih kecil dibanding daya yang dihasilkan. Ya. Dihasilkan. Oh. Iyalah. Makanya nggak pernah sok kecuali kayak orang lupa matikan lampu atau radio gitu, itu baru bikin baterai habis. Tanpa itu mesin. Iya, Nah, saya pernah dengar mereka setiap kali matikan kan jarang. hidupkan tip 1 hari tanpa hidupkan mesin. Habis lah baterainya. Tapi kalau kita hidupkan mesin sepanjang hari, mobil berjalan 24 jam, habis baterainya enggak kan? Enggak. Karena apa? Ini kerja. Lebih besar pengisian jadi kok kita gas. Apalagi kita jalan kan? Jadi semakin dia ini semua tergantung RPM bukan kecepatan mobil ya Pak. RPM mesin. Mesin. Berarti makin kencang gas makin tinggi arus juga. Itu juga Iya. Iya. Justru kalau kita ini enggak, jangan dulu kita bicara dengan ini ya. Itu tampakkan dulu. Gini aja kita buat. Berapa kilometer kita jalan, baterai ini udah menguap. Kenapa ya? Kelebihan cas. Kelebihan arus pengisian. Tapi saya lupa tanya, kayaknya kok mobil tanpa baterai ada yang bisa hidup kok kadang ya? Diesel ya? Iya. Bensin ini pun bisa hidup, tapi kalau kita gas, nanti belajar pengisian dari situ nanti kita lihat. Kita nggak lihat pedoman ke lampu cas seperti yang saya terangkan tadi. Hidup mesin, lepaskan baterai. Tapi jangan digas ya. Hidup enggak. Kalau hidup berarti ada arus yang masuk ke pengapian. Kalau dari mana coba? Pengapian kan harus ada arus. Jangan-jangan dari alternator ada yang harus dari alternator. Macam yang kemarin kita hidup tadi, mobil kita lepaskan baterai kemarin, jangan nampak. Tapi jangan digas. kalau digas malah hilang arus ya Pak? Kelebihan arus nanti masuk ke koil jadi panas. Oh ya langsung ke busi ya? Iya, jadi merepet mestinya. Nggak ada penerima beban lagi soalnya. Iya, biasa kan masuk ke sana, dari sana dibagi. Ya. Jadi kalau kita gas bebannya di sini, Iya, nggak langsung ke masuk ke koil. Oh. Jadi kuncinya itu tadi, kalau kita hidupkan mesin, kita lepaskan baterai, mesinnya tetap hidup untuk bensin, berarti ada pengisian. Tanpa kita lihat lampu cas. Tambah. Dari sinilah nanti kita coba dulu di mesin ini.
Main tato begini. Ini dinamo cas. Jadi kalau kita memeriksa tidak ngisi katanya, lihatlah dari sini. Apakah ada magnetnya? Ada magnet, tapi nggak keluar juga arus di sini. Kenapa? Ini bisa putus. Ini bisa diukur ujung-ujungnya ini. Ujung ini ke ujung 33 bisa diukur dengan multitester. Itu makanya penggunaan multitester harus dipahami. Udah? Ini putus. Selain ini putus apa lagi? Bisa juga dioda ini putus. Juga masuk AC, tapi di sini putus. Ini dioda bisa dua penyakitnya. Ini ada dioda. Dioda kan mengubah AC jadi DC AC ke DC. ke DC. Itu satu. Satu lagi apa? Ini kan langsung ke baterai. Tanpa ada apa-apa dari sini langsung kita pasang itu ke positif baterai. Di mobil pun seperti itu. Dari B dinamo cas ini langsung ke positif baterai pun, kalaupun ada ampere yang bulat gini dia kalau ada, tapi sebagian nih. Udah. Kalau ini langsung ke baterai, waktu mesin mati, arus baterai ini mengalir juga kemari kan? Iya, mengalir balik ke sini Nah, malah. tapi karena ada dioda, tidak mengalir ke starter coil. Jadi fungsinya yang kedua Menghalangi arus masuk dari arah berlawanan. dia menghalangi, mencegah arus Masuk. dari baterai mengalir Kembali ke dioda. ke inilah ke starter coil. Malah nanti ini jadi magnet kok misalnya kita alih arus ya Pak. Iya, balik lagi dia bisa jadi ada magnet di sini waktu mesin mati. Nah, terbalik dia. Berarti kemungkinan kok bisa penyakit kayak gitu diodanya yang mau Dioda. penyakit ya. Nah, dioda bocor. Baterainya Atau waktu mesin hidup, storing apa radiasi suara putaran ini masuk lagi ke radio. Itu fungsi dioda ini. Itu jadi dioda bisa bocor, bisa putus. Dioda bisa bocor, bisa putus. Kalau putus, ini bisa diukur. Nanti bersihkan ini, ukur ujung bawah. Ini kan ada lidahnya di bawah. Iya. Bersihkan di atas, ukur. Kalau dia hubungkan ini gerak, balikkan dia posisi kabelnya ini gerak juga, itu bocor. Kalau kita hubungkan nggak ada gerak, kita balikkan juga nggak ada gerak, itu putus. Itu dioda. Dioda bisa bocor, bisa putus. harus searah dia ya. Nah, tadi kan mencegah arus dari sini. Kalau dia bocor, arus dari sini bisa mengalir ke dalam. Masuk ke dalam. Iya. Kalau putus, arus yang dari sini nggak bisa mengalir. Ke situ. Padahal di sini udah dihasilkan arus, tapi nggak bisa nggak ada pengisian. Itu kalau putus. Kalau bocor ada pengisian tapi kecil. Tapi nanti pada saat mesin mati, arus Baterai dari baterai kepake. mengalir ke starter coil. Kayaknya itu pernah orang bilang jadi makanya baterainya kesedot atau apa gitu. Kesedot itu dioda bocor. Parkir 1 hari habis baterai. Padahal radio nggak hidup Nah, apa. itu habis baterai. Tapi ceknya ke dioda ya. Iya. Biasanya seperti itu dinamonya pun panas itu. Nah, kalau kejadian seperti itu coba lihatlah dinamo cas. Kalau sempat rusak alternator gitu Pak, cara apa biar bisa hidup sementara bawa ke bengkel kayak mana menurut Bapak? Bisa Di jumper. baterai, Iya. ambil baterai yang lain kan. Tadi kan kehabisan baterai gitu sebelum kerusakan. Ambil baterai yang lain, jumper, Aman masih kan Pak? aman. Bawa ke bengkel. Ini Kalau gini alternator? pula. Kalau udah bicara dengan starter coil putus, kita sebagai teknisi tinggal bawa tukang dinamo. Nah, itu kita kan bicara dengan teknisi aja. Iya, Bapak pernah, saya ingat ada tukang dinamo kantor-kantor kue, saya masih nggak ngerti nih orangnya. Jadi bisa. Tapi tahu dia lah ngedin dinamonya nih. Saya pun Kita sebagai teknisi kita mengetahui bahwa ini rusak. Gitu. Ini rusak, ini Pak tukang dinamo. tapi mereka yang lebih tahu apa. Iya, mereka kan jelas lebih tahu. Sebenarnya kita pun sudah tahu apa penyakitnya, tapi kita nggak ada spare part seperti Ya ini. spare part-nya. Nah, Alat-alatnya lagi. tapi kalau hanya call, kita sendiri bisa ganti.
Kok pola itu. Nanti kapan-kapan kita ganti itu tadi yang ada tuh ini. Yang mana tadi dalam ini. Kol yang di sini tadi sikat bros. Itu kita sendiri bisa ganti. Iya, ada satu nggak ada kabung. Sama pas apa tadi itu pasang kan bunyi dia ada salah satu. Kayaknya entah ini kayaknya. Itu gara-gara di dalam tadi. Pas sekali bunyinya. Udah? Ada pertanyaan? Ya, udah cukup. Sampai bertanya dari tadi, Pak. Soalnya.